Ngulik horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Berhaji dengan Uang Pesugihan, bagian yang terakhir. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita lanjutkan ceritanya. Pelayat yang melihatnya pun bereaksi sama denganku. Kaget melihat wajah Mas Fajar terlihat menghitam. Mas Firman bergegas menutup kembali jenazah adiknya. Tangis ibu mertuaku semakin kencang. Aku menoleh ke belakang, menatap wajah Wawan. Ia sedang menangis dalam pelukan Ustadz Kaidir. Lalu kemudian Pak RT pun datang untuk memberitahukan kalau kuburan sudah siap. Bergegas warga, bapak mertuaku, dan juga Mas Firman mengangkat jenazah Mas Fajar ke keranda, kemudian dibawa ke pemakaman. Kalimat tauhid mengiringi jenazah Mas Fajar ke tempat peristirahatan terakhirnya. Aku berjalan tepat di belakang keranda, sambil memegang erat tangan Rama dan Rima. Mereka terlihat lebih kuat dari Wawan, yang terus menangis sepanjang perjalanan menuju ke pemakaman. Tiba di pemakaman, Ustadz Kaidirlah yang memimpin prosesi penguburan jenazah, sementara Wawan, Mas Firman, dan bapak mertuaku yang turun ke liang lahat. Suara azan yang menyayat hati terdengar dari liang lahat. Wawanlah yang memandangkannya sambil menangis. Suaranya itu langsung menyayat hatiku, hingga aku ikut menangis. Setelah prosesi pemakaman selesai, kami pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Rama dan Rima langsung berlari masuk ke dalam kamar sambil menangis. Wawan pun begitu, memilih untuk menenangkan diri di kamar. Kubuka pintu kamar. Air mataku kembali menetes saat melihat baju-baju Mas Fajar yang masih tergantung rapi. Aku kembali ke ruang tengah, menemani Ustadz Kaidir, Mas Firman, dan juga bapak mertuaku yang sedang duduk mengobrol. Tidak terlihat keberadaan ibu mertuaku. Mungkin ia sudah pulang lebih dulu. Pak Ustadz, kenapa wajah Fajar bisa begitu, Pak? Tanya bapak mertuaku. Fajar kan baru saja dimakamkan. Masa bapak nanyanya begitu? Balas Mas Firman. Bapak cuma penasaran, kenapa wajahnya bisa begitu, Man? Benar kata Firman, Pak. Sebaiknya tidak perlu dibahas, ucap Ustadz Kaidir. Apa itu gara-gara pesugihan? Bapak mertuaku lanjut bertanya. Itu semua sudah kehendak Allah, Pak. Sebaiknya tidak perlu dibahas, takut menjadi fitnah kubur, balas Ustadz Kaidir. Bapak mertuaku pun menuruti ucapannya. Ia tidak lagi bertanya masalah itu. Kami pun mengobrol tentang rencana ke depan, terutama tentang harta yang ditinggalkan Mas Fajar. Sesudah maghrib, warga mulai berdatangan untuk mengadakan pengajian. Awalnya pengajian berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba, prang! Terdengar suara benda jatuh dari dapur. Bergegas aku ke sana. Ternyata Rima sudah berdiri di dekat meja makan. Di dekatnya ada pecahan gelas. Rima, ngapain di dapur, sayang? Tanyaku. Rima mau ngasih minum ayah, Bu, balasnya. Ayah? Tanyaku penasaran. Iya, Bu, ayah minta minum, katanya haus, Bu, ujar Rima. Tidak ada ayah di sini, Nak, kataku. Tadi ayah berdiri di sini, Bu. Rima menunjuk ke arah kulkas. Ya sudah, sayang, ayo ikut ibu, ajakku seraya membawanya masuk ke dalam kamar. Setelah itu ku bersihkan pecahan gelas di lantai. Pengajian pun dilanjutkan. Sehabis isya, rumah sudah terlihat sepi. Hanya tinggal aku, Wawan, dan Mas Firman saja yang duduk di ruang tengah. Tidak lama Mas Firman pamit pulang ke rumah. Kini hanya menyisakan aku dan Wawan. Bu, ucap Wawan. Ya, Wan, apa ini yang namanya azab, Bu? Hus, kamu jangan bilang begitu, Wan. Wawan lihat sendiri, Bu. Waktu mandiin jenazah bapak, banyak darah yang keluar dari lubang hidung, mulut, dan Ustadz Kaidir bilang jangan dibahas. Kasihan bapak, Wan, potongku. Wawan takut, Bu. Apa nanti pas Wawan meninggal bakalan seperti bapak? Soalnya dalam tubuh Wawan mengalir makanan dari uang haram, Bu, ujar Wawan ketakutan.
Selama kita tetap berada di jalan Allah, tidak menyekutukannya, insya Allah akan jauh dari azabnya, Wan. Tapi Bu, rumah toko dan semua harta benda di rumah ini sudah tercampur uang haram, Bu. Selama kita masih tinggal di sini, sama saja kita menikmati uang haram, Bu, kata Wawan. Tadi Ibu sudah bicara dengan Mas Firman, Ustadz Kaidir dan kakek. Kita sepakat untuk menjual semuanya. Terus uangnya akan disalurkan untuk kepentingan umat, seperti membangun masjid, sekolah, dan lain-lain, tanpa sedikit mengharapkan pahala, ujarku menjelaskan kepada Wawan. Baik Bu, nanti kita bisa pindah ke rumah nenek di kampung, Wan, ujarku. Wawan tidak mau, Bu. Nenek Tati, Wan, almarhumah ibuku. Oh, Wawan pikir ke rumah nenek, mertuanya ibu. Insya Allah ibu masih punya cincin emas waktu nikah dulu. Itu bisa dijual untuk biaya hidup sementara sampai ibu dapat kerjaan, Wan, ujarku. Wawan juga nanti bakal cari kerja, Bu. Ya, Wan. Terdengar suara ketukan cepat di pintu depan. Spontan aku dan Wawan menoleh ke sana. Coba lihat siapa yang datang, Wan, perintahku. Wawan bangkit lalu membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, Bu, ucapnya sambil melihat keluar, kemudian kembali menutup pintu. Baru saja Wawan membalikkan tubuhnya, suara itu kembali terdengar. Ia menatap ke arahku. Aku hanya bisa memberi isyarat dengan menggelengkan kepala, agar ia tidak membukanya. Mur, panggil seseorang dari luar. Suaranya sangat mirip dengan Mas Fajar. Bu, ucap Wawan yang masih berdiri di dekat pintu. Wawan masih berdiri mematung di dekat pintu. Wan, panggil suara itu dari luar. Wawan terlihat ketakutan. Aku menggelengkan kepala, tanda untuk tidak membuka pintunya. Wan, ini Bapak, Wan. Aku menyuruh Wawan untuk menjauhi pintu. Ia pun berjalan ke arahku. Mur, buka pintunya, Mur. Wawan sudah duduk di sampingku. Kami pun mulai merapal doa. Mur, buka, Mur. Mur. Lalu kemudian suara itu menghilang. Apa itu beneran Bapak, Bu? Tanya Wawan. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya kalau orang yang sudah meninggal tidak mungkin genayangan. Itu pasti ulah bangsa jin, jelasku. Iya, Bu, jawab Wawan. Pagi menyapa. Pak RT dan beberapa warga datang ke rumahku. Ternyata bukan aku saja yang diteror semalam. Ada beberapa warga yang tinggal di dekat rumahku juga ikut diteror. Hari berikutnya sosok itu semakin berani menampakkan wujudnya. Ya, wujudnya seperti Mas Fajar. Hanya saja dengan kulit yang hitam, mata merah menyala, dan gigi bertaring panjang. Hingga akhirnya ada salah satu warga yang mendatangkan paranormal guna untuk mengusir sosok itu. Bukannya mengusir sosok itu, paranormal itu malah mengungkap tentang pesugihan yang dilakukan Mas Fajar, sehingga membuat warga marah besar. Sindiran demi sindiran harus aku dan anak-anakku dapatkan setiap kali keluar rumah. Murni, teriak seseorang dari luar. Suaranya mirip sekali dengan ibu mertuaku. Kuintip dari jendela. Ternyata benar. Kubuka pintu. Lama amat dibukanya, ucapnya marah-marah. Murni lagi sholat isya di kamar, Bu, balasku. Ada apa ibu datang ke rumah malam-malam? Sambungku. Ini kan rumah anak ibu, jadi bebas dong. Ibu mau datang kapan saja, balasnya dengan ketus. Ibu dengar kamu mau jual rumah, toko sama sawah ya? Ibunya. Iya, Bu. Ngapain kamu jual semuanya? Mau menguasai harta Fajar sendirian? Dasar perempuan serakah, tudingnya. Sama sekali Murni tidak ada niat ke sana, Bu. Kalaupun nanti laku, sepeser pun Murni tidak akan mengambilnya, Bu. Ah, munafik kamu, mana mungkin, ujar mertuaku. Murni bisa berjanji atas nama Allah kalau Murni tidak akan mengambil sepeser pun, Bu. Rencananya seluruh hasil penjualannya akan kami sedekahkan untuk kepentingan umat atas dasar saran dari Ustadz Kaidir, jelasku. Kalau kamu tidak mau ngambil semua peninggalan Fajar,
Kenapa tidak pergi saja dari rumah ini? Ujar ibu mertuaku. Murni memang mau pergi, Bu. Jawabku. Kenapa sampai sekarang belum pergi-pergi juga? Ibu menunggu 7 harian bapak dulu, Nek. Sahut Wawan. Shh, sudah. Anak kecil jangan ikut campur. Masuk kamar sana. Ucap ibu mertuaku. Wan, masuk kamar dulu, Wan. Ucapku. Tidak, Bu. Wan. Wawan pun akhirnya menurut. Jadi sekarang mau ibu apa? Aku sudah terlanjur kesal. Ujarku. Secepatnya kamu keluar dari rumah ini. Jelas ibuku. Baik, kalau itu yang ibu mau, besok pagi Murni keluar dari rumah ini. Jawabku dengan tegas. Nah, begitu. Biar ibu saja yang tinggal di sini. Tanpa pamit, ibu mertuaku langsung pergi keluar rumah, menaiki ojek yang sedari tadi menunggunya di halaman depan. Pagi menyapa ibu dan bapak mertuaku, sudah datang ke rumah. Berbeda dengan ibu mertua, bapak mertuaku melarangku untuk pergi dari rumah. Nanti kalian mau tinggal di mana? Tanya bapak mertuaku. Itu biar Murni pikirin nanti, Pak. Sekarang yang terpenting Murni pergi dulu dari rumah ini, balasku. Anak-anak tidak usah dibawa, ucap ibu mertuaku. Aku mau ikut ibu, Nek, balas Wawan. Nanti kuliah kamu bagaimana, Wan? Wawan tidak mau kuliah dari hasil uang haram, Nek. Cih, ibu dan anak sama saja, sama-sama munafik. Terserah nenek mau bilang Wawan sama ibu munafik. Yang penting Wawan tidak mau makan dari uang haram, jawab Wawan. Ah, lihat saja, kamu pikir hidup miskin itu enak? Paling sebentar saja bakal balik lagi, kata ibu mertuaku. Insya Allah Wawan sudah siap, Nek, kata Wawan. Aku berjalan ke kamar Rama dan Rima. Ayo kita berangkat, sayang, ucapku. Rama dan Rima berlari sambil menggendong tas kecil miliknya. Rama sama Rima biar tinggal di sini, ucap ibu mertuaku. Katanya mau ke rumah nenek, Bu. Ini neneknya ada di sini, ucap Rama. Oh, jadi kamu mau pulang ke rumah ibu kamu, Mur? Kamu tahu sendiri, di sana itu pedesaan yang jauh dari kota. Terus sekolah Rama sama Rima bagaimana? Kamu kok malah ngorbanin masa depan mereka sih? Omel ibu mertuaku. Sini sayang, ikut nenek saja, sambungnya seraya menarik tangan kedua buah hatiku. Bu, ucap Rima sambil menatapku. Aku membungkukkan badanku, menatap kedua anakku. Kamu mau ikut ibu dan kakak atau nenek? Maafkan ibu, nak, harus memberikan pilihan yang sulit. Ikut ibu, ucap Rama dan Rima kompak seraya menghampiriku. Ya sudah, jangan pernah balik ke sini lagi. Kalau ada masalah, jangan sekali-kali minta bantuan ibu atau bapak, ujar ibu mertuaku. Bu, sudah, Bu, sela bapak mertuaku. Kemudian ia mengantar kami sampai ke depan pintu. Maafkan bapak, Mur. Bapak keceplosan ngomong ke ibu, ucapnya. Tidak apa-apa, Pak. Toh memang Murni sudah bilang juga mau pergi dari rumah ini. Cuma sekarang waktunya dipercepat saja, jawabku. Kamu ada uang, Mur? Tanya bapak mertuaku. Insya Allah ada, Pak, jawabku. Jangan lupa hubungi bapak ya kalau ada apa-apa. Iya, Pak. Kalau bapak dan ibu ada rencana buka toko lagi, bisa hubungi Hesti sama Jaka. Nomornya ada di handphone Murni. Sudah Murni simpen di atas nakas kamar. Loh, kamu tidak bawa handphonenya? Tidak, Pak. Murni dan Wawan memang sudah niat untuk melepaskan semuanya. Paling hanya bawa beberapa helai baju saja, jawabku. Terus gimana caranya kamu mengasih kabar kepada bapak, Mur? Tanya bapak mertuaku. Mungkin nanti kalau Murni ada rezeki, bisa beli handphone baru. Selalu simpen nomor bapak ya, Mur. Wan, bapak mertuaku memeluk Wawan. Jaga ibu sama adik kamu baik-baik ya. Iya, Kek. Wawan sama ibu pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perasaan sedih saat kaki ini melangkah keluar pagar, meninggalkan rumah yang penuh kenangan. Tahu diri juga, belum diusir sudah pergi, celetuk salah satu tetanggaku. Makanya, mending hidup seadanya saja, tapi dari uang halal, daripada punya banyak harta, tapi dari hasil pesugihan, timpal yang lainnya. Bu,
Kenapa semuanya marah-marah? Tanya Rima. Tidak apa-apa, ini salah ibu. Balasku seraya mempercepat langkahku, meninggalkan kerumunan warga. Di ujung jalan Pak RT sudah berdiri menyambutku dengan tatapan sedih. Mau saya antar ke terminal, Mur? Tawarnya. Tidak usah, Pak. Nanti biar naik angkot saja. Hati-hati ya, Mur. Jangan dipikirin omongan warga. Mereka tidak tahu apa-apa. Iya, Pak. Kami berangkat dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mur. Kami pun menaiki angkot menuju toko emas di tengah kota untuk menjual kedua cincin pernikahanku. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju terminal, mencari bus jurusan Subang Sukabumi. Setelah menempuh 4 jam perjalanan, bus yang kami tumpangi pun tiba di Sukabumi. Sayang, bangun sayang. Kubangunkan kedua anak kembarku. Wawan membawakan kedua tas adiknya dan turun duluan. Sementara aku masih menunggu Rama dan Rima beranjak dari kursinya. Rumah nenek masih jauh, Bu? Tanya Rama seraya bangkit. Sebentar lagi sayang. Kami pun turun dari bus, kemudian mencari angkutan umum menuju desa Girimukti, dekat dengan Gunung Koneng. Setelah menunggu cukup lama, angkutannya pun datang. Bergegas kami naik. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk tiba di desa. Lingkungannya sudah berubah semenjak terakhir kali aku datang ke sini, sekitar 12 tahun lalu, saat pemakaman ibu. Sebagai anak satu-satunya, ibu mewariskanku sebuah rumah dan sebidang tanah. Karena aku tinggal di Subang, jadi rumah dan tanah itu kutitipkan kepada Mbok Yan, tetangga dekat ibu. Udaranya sejuk sekali, Bu, ucap Wawan. Iya, kalau pagi dingin, Wan, balasku. Pemandangannya juga bagus. Waktu kecil ibu sering main ke gunung. Nanti kita ajak Rama sama Rima naik ke sana. Iya, Bu. Bu, capek, keluh Rima. Bentar lagi sayang, jawabku. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat rumah ibu. Bangunannya masih sama, hanya saja sepertinya tidak terurus. Aku menghentikan langkah tepat di depan rumah itu. Di sini, Bu, tanya Wawan. Iya, Wan. Kulihat Rama dan Rima yang tampak ketakutan melihat kondisi rumah yang sudah rusak berat. Apa masih bisa ditinggali, Bu? Semoga. Aku pun ragu dengan kondisi rumah ini. Atapnya sudah banyak yang bolong. Pintu dan jendelanya hampir hancur. Sudah dapat dipastikan. Bagian dalam rumahnya pun tidak jauh beda. Apa tidak mendingan kita cari kontrakan atau kos-kosan dulu, Bu? Usul Wawan. Sejujurnya aku sangat setuju dengan usulnya. Namun uang hasil penjualan emas hanya bisa untuk makan beberapa bulan. Rasanya tidak cukup untuk menyewa rumah atau kosan. Masalahnya ibu takut uangnya tidak cukup, Wan, balasku. Secepatnya Wawan bakal cari kerja, Bu, kata Wawan. Murni, seseorang perempuan tua, datang menghampiriku. Sepertinya aku mengenalinya. Mbok Yan, tanyaku. Ya Allah, Mur, kemana saja? Baru ingat sama kamu sendiri, ucapnya. Wan, ini Mbok Yanti, tetangga dekat nenek kamu. Aku memperkenalkan Mbok Yanti kepada Wawan. Dengan sigap Wawan langsung mencium tangannya. Anak kamu sudah besar sekarang ya, ucap Mbok Yanti seraya mengelus rambut Wawan. Ini kembar, Mur, sambungnya sambil menatap Rama dan Rima. Iya, Mbok, ini Rama. Dan yang ini Rima, balasku. Sayang, salim sama Mbok, perintahku pada Rama dan Rima. Ngomong-ngomong Fajar kemana, Mur? Tanyanya. Mas Fajar sudah meninggal, Mbok, seminggu yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang sabar ya, Mur. Makasih, Mbok. Jadi, ada apa datang ke sini tiba-tiba, Mur? Tanya Mbok Yanti. Murni tidak bisa cerita di sini, Mbok, jawabku. Ya sudah, cerita di rumah Mbok saja. Rumah Mbok sudah pindah ke belakang. Oh, pantesan Murni lihat kok rumah Mbok jadi tanah kosong. Iya, Mur, rumahnya sudah terlalu tua. Jadi mending Mbok pindah saja. Ayo. Mbok Yanti mengajak kami ke rumahnya. Sebuah rumah yang tidak begitu besar, tidak jauh dari rumah ibu. Minum dulu, Mur. Mbok Yanti menyajikan 4 gelas teh hangat. Jadi maksud kamu datang ke sini apa, Mur?
Sambungnya seraya duduk di kursi. "Wan, ajak Rama sama Rima main keluar bentar ya," pintaku. Wawan pun mengajak kedua adiknya keluar. "Begini, Mbok, aku menceritakan semua kejadian yang menimpaku selama beberapa minggu terakhir ini. Dari dulu Mbok sudah tidak suka kamu menikah sama dia. Sekarang jadi begini," ucap Mbok Yanti sangat kesal. "Mas Fajar orangnya baik, Mbok. Dia hanya tersesat, tapi murni gagal bawa dia balik ke jalan yang benar. Lebih bagus dia meninggal, Mur. Kalau tidak, kamu atau anak-anak kamu bisa menjadi korban." Mbok Yanti masih kesal. "Sebaiknya kamu tinggal di sini saja dulu. Kebetulan ada satu kamar kosong. Lagian tidak mungkin kamu tinggal di rumah ibumu. Kondisinya sudah rusak parah," sambungnya. "Aduh, Mbok, malah jadi ngerepotin." "Tidak apa-apa, biar rumahnya lebih rame, Mur." Aku tidak bisa menolak tawarannya. Bagaimanapun, untuk sementara waktu, ini adalah solusi terbaik. Aku tidak mungkin memaksa tinggal di rumah ibu yang nyaris ambruk. "Nanti kalau Murni sudah punya uang untuk benerin rumah, Murni bakalan pindah, Mbok," ucapku. "Ah, kamu jangan terlalu mikirin itu, Mur. Yang penting sekarang anak-anak dapat tempat yang layak dulu." "Iya, Mbok. Terima kasih ya, Mbok." Sebulan kami tinggal di sini. Tidak pernah sekalipun mendengar kabar tentang keluarga Mas Fajar di Subang. Sampai tiba-tiba, sebuah mobil putih terparkir di depan rumah saat aku baru pulang dari pasar. Ternyata itu adalah mobil Mas Firman. Mas Firman bercerita kalau selama ini sudah berusaha mencari keberadaan kami. Bahkan sudah pernah ke kampung ini. Namun setelah melihat rumah ibu yang rusak parah, ia malah balik lagi. "Apa ibu sama bapak sehat, Mas?" tanyaku. "Ibu sama bapak sudah meninggal, Mur." "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." "Meninggal kenapa, Mas?" "Bapak kecelakaan mobil waktu berangkat kerja. Kalau ibu mulai sakit-sakitan setelah bapak meninggal, ditambah toko sembako kamu pun tiba-tiba terbakar. Akhirnya kesehatan ibu semakin memburuk dan ibu meninggal dunia." "Ya Allah, maaf ya Mas, Murni tidak tahu." "Tidak apa-apa, Mur. Mungkin sakit itu bisa menjadi penegur dosa ibu sama kamu, Mur. Apalagi setelah Mas tahu kalau ibu dan Pak Endi dalang dari teror yang menimpa kampung kamu, supaya kamu bisa tidak betah terus meninggalkan rumah itu," jelas Mas Firman. Astagfirullahalazim. Jadi semuanya ulah ibu dan Pak Endi. "Iya, Mur. Sekarang Mas mohon maafin ibu ya, Mur." "Murni sudah maafin ibu, Mas. Murni ikhlas. Mungkin ini jalan terbaik yang Allah berikan. Murni bisa tinggal di sini dengan aman dan nyaman tanpa ada gangguan. Insya Allah nanti Mas sering main-main ke sini. Suasana sama pemandangannya bagus buat ajak anak-anak." "Iya, Mas." "Ya sudah, Mas pulang dulu ya, Mur." "Iya, Mas, hati-hati." Lalu Mas Firman pun pamit. Kini aku dan ketiga anakku sekarang bisa tinggal di sini dengan aman dan nyaman tanpa ada gangguan apapun. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Berhaji dengan Uang Pesugihan. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya, ambil sisi baiknya, dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.